Ya, misalnya kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Mas Satria. Kalau kita tahu bahwa memang kampanye yang dilakukan oleh Kemenkes ini dan juga pemerintah untuk menghentikan ataupun mengurangi jumlah perokok di Indonesia ini melalui berbagai macam media seperti itu, termasuk juga kalau media sosial. Nah, biasanya kalau di media sosial itu kan ada kecenderungan untuk ada orang-orang yang berperan sebagai influencer yang bisa mempengaruhi banyak orang lain untuk kemudian mengikuti dia ataupun juga at least bisa menggiring opini orang lah. Nah, kalau sejauh ini keterlibatan influencer terhadap terhadap statement mereka terhadap gambar seram ini seperti apa? Ya, sampai sejauh ini kita belum menemukan ya orang-orang atau public figure atau yang kita mungkin sebut dengan istilah influencer di media sosial yang punya impact tinggi terhadap campaign tersebut. Dalam arti mayoritas percakapan yang muncul itu dari orang-orang yang secara impact di media sosial itu kecil gitu. Dalam arti misalnya kalau konteks campaign anti rokok ini kita belum hanya lihat warga Twitter biasa lah. Hanya warga Twitter biasa. Kita belum lihat kayak enforcement atau peran dari misalnya akun-akun yang dari komunitas anti rokok ataupun misalnya dari Kemenkes sendiri. Kenapa ya? Kenapa tidak dari komunitas anti rokok itu mereka malah belum terlihat? Ya, barangkali secara sinergi komunikasi kampanye sih belum selaras itu antara kedua belah pihak ini. Semestinya harus ada itu. Harus ada untuk mengenforce kampanye ini agar sukses di media sosial. Nah, kira-kira kalau misalnya mereka sudah terlibat, influencer itu bisa terlibat, itu akan jauh lebih lebih terstruktur ya secara komunikasi ya, secara penyampaian pesan lebih terstruktur dan dari segi kita pengukuran kampanye juga lebih terlihat ya, lebih terlihat positif negatifnya atau sukses tidaknya udah lebih mudah kita ukur gitu. Gitu. Terus kemudian dengan orang-orang yang misalnya mengakali itu juga jadi berkembang tidak sih pembicaraan-pembicaraan tentang bagaimana cara mengakali agar kita tidak melihat gambar itu, karena kan banyak juga orang-orang yang ya cuman sekedar seperti tadi yang Mas Satria sampaikan bahwa menjadi jijik saja melihat gambar itu. Iya banyak, karena itu istilahnya secara konteks ya, secara tanda kutip itu jadi hal yang buat orang jadi kreatif gitu kan. Orang jadi gini loh, gue pindahin rokoknya ke kaleng lain atau gue lakban ininya bungkusnya dengan agar tidak lihat gambarnya itu dia posting ke media sosial. Terus dan itu juga mendapat respon banyak. Dan mendapat respon banyak juga gitu kan. Misalnya respon dalam tanda kreatif ya, kreatif juga ide lu nih, ya, gue ikutin deh misalnya seperti itu. Menurut seperti itu gitu. Berarti dengan kata lain tidak begitu efektif ya kalau untuk perokoknya sendiri ya, untuk target yang sudah merokok itu tidak begitu efektif sejauh ini. Kemudian kalau misalnya dari data-data yang ataupun percakapan yang ada di Twitter ataupun juga di Facebook. Nah, apakah posisinya itu sama di Twitter dan di Facebook? Penerimaannya sama? Sampai sejauh ini campaign itu efektif bergulir itu di Twitter ya. 90% lebih ya percakapan yang kita rangkum itu mayoritas dari Facebook, dari Twitter sorry ya. Yang banyak memperbincangkan campaign ini. Dari Facebook kita tidak banyak temukan gitu. Dalam arti kalau untuk menggulirkan campaign ini jauh lebih efektif di Twitter. Kalau Facebook gimana kondisinya? Sangat kecil ya, misalnya orang posting status terus mendapat komen tentang atas campaign ini sangat kecil sekali. Mayoritas itu banyak bergulir di Twitter. Nah, hingga saat ini masih diperbincangkan tidak? Masih, sampai pagi ini pun kita masih temukan banyak perbincangan soal itu. Masih berputar seputar itu saja. Soal parodi ya, banyak kan soal parodi ini ya, bungkus rokok yang diganti gambar artis, yang diganti gambar cewek segala macam itu. Berarti dengan bisa dikatakan bahwa itu juga jadi bergeser dong nilai kampanye sebenarnya malah jadi bergeser. Iya, pesannya jadi bergeser. Sejauh ini pesannya jadi bergeser kan, istilahnya jadi ada counter campaign ya, counter campaign dari publik yang terangkum dalam media sosial untuk membuat campaign yang jauh lebih kreatif ya. Kalau kreatif dalam konteksnya mereka ya. Dan di satu sisi bahwa belum ada satu akun ataupun beberapa akun yang punya influence tinggi, kemudian untuk mengcounter kembali hal-hal seperti itu ataupun juga untuk kembali mengingatkan atau membalikan lagi pesan yang seperti itu jadi PR Kemenkes sih berarti. Terus saran apa lagi yang mungkin bisa disampaikan kepada Kementerian Kesehatan? Mungkin ada yang menonton pada siang hari ini. Kalau untuk Kemenkes mungkin lebih baik campaign itu ditujukan ke generasi yang teenager ya, atau kalangan muda yang istilahnya pemula di media sosial yang bisa berimplikasi juga pemula mengenal rokok gitu kan. Orang misalnya anak belasan tahun gitu kan yang baru masuk sosmed terus melihat iklan itu, dia akan jadi mikir dua kali istilahnya kalau untuk mencoba rokok gitu kan. Itu jauh lebih efektif daripada campaign itu ditujukan ke perokok yang sudah proaktif gitu kan, karena kecil yang benar orang-orang jadi akan berhenti merokok gitu kan. Jadi jauh lebih efektif juga campaign itu ditargetkan ke generasi muda yang ada peluang untuk memutus regenerasi perokok aktif gitu. Dan juga belum ada apakah tidak ada yang dikatakan oleh para
perokok ataupun para warga yang nge-tweet itu apa syarat untuk mereka berhenti merokok itu belum tersampaikan? Belum tersampaikan sampai sejauh ini. Baik, terima kasih Mahasatria sudah berbagi informasi kepada kami siang ini dan pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.